Maha besar Bapa kami di surga, Allah yang ajaib, Allah yang maha hadir, yang telah menghadirkan kami semua untuk merayakan Natal bersama keluarga besar Stikes Nusantara Kupang. Tuhan, seluruh rangkaian acara terus berjalan, dan sekarang waktunya kami mendengar sabda-Mu, kami mendengar firman-Mu. Hamba-Mu yang akan dipercayakan bicara atas nama-Mu, mohon kekuatan, urapan, kuasa, kekudusan Tuhan berkuasa atas hamba, sehingga setiap bagian firman Allah yang akan hamba-Mu khotbahkan menjadi berkat, sukacita yang spesial di Natal bersama ini. Dari awal sampai selesai pemberitaan firman Allah biar jadi dalam kendali Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Baik, shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang dipercayakan kepada kami. Saya secara pribadi bangga dan bersyukur bisa bekerja sama dengan teman-teman, dan khususnya dalam perayaan Natal ini saya dan pastor kami dipercayakan untuk kedua kali untuk bersama-sama melayani dengan teman-teman semua. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan membuang-buang waktu lagi. Saya akan sampaikan khotbah Natal di bawah tema Datanglah Ya Raja Damai. Tentu ayat ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan kemudian tema nasional ini berbunyi Datanglah Ya Raja Damai. Padahal secara jujur kita tahu Raja Damainya sudah datang. Yesus sudah lahir 2000-an tahun yang lalu, dan sebenarnya urusan saya dan saudara ialah menyambut Sang Raja Damai itu, sehingga subtema kita bisa terjadi atau menjadi nyata di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, tanpa kecuali, terkhusus keluarga besar Stikes Nusantara bisa mengalami damai yang membawa perubahan di dalam iman dan harapan yang pusatnya adalah Sang Raja Damai itu sendiri. Teman-teman dan kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ini bahwa pembaharuan itu bisa terjadi kalau kita menyambut Sang Raja Damai. Dan kalau kita menyambut Sang Raja Damai dengan totalitas hidup kita, maka saya percaya kita akan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau kita tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, saya yakin suatu saat Alkitab berkata dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, banyak orang yang tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh, tapi merasa dia kenal Tuhan, lalu berbondong-bondong datang kepada Tuhan dan melaporkan sejumlah kegiatan rohani. Mereka datang dan berseru, Tuhan, hamba bernubuat demi nama-Mu. Tuhan, hamba bikin mujizat demi nama-Mu. Tuhan, hamba usir setan demi nama-Mu. Saudara-saudara, di pikiran mereka ialah mereka kenal Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak kenal mereka. Maka yang terjadi, Tuhan yang pergi, aku tidak kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Teman-teman, artinya begini, saya tidak peduli kita merayakan Natal berapa banyak kali, di tempat semega apa, acara didesain dengan begitu luar biasa, tetapi kalau kita merayakan Natal tanpa mengenal Tuhan dengan benar, siapapun saya dan saudara, termasuk pendeta, pasti ditolak. Saudara, saya ngomong begini karena saya agak terpukul baca Quran, informasi dari Quran beberapa waktu lalu, ada anggota dewan kena tangkap selingkuh di hotel.
itu anggota dewan, dia juga pendeta, STH. Istrinya juga pendeta. Jadi kenapa mengenal Allah ini penting? Bahkan mereka yang pakai gelar sarjana teologi saja, saya anggap belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Pekerjaan sebagai pendeta misalnya, ini kebetulan saya pendeta, itu bukan pekerjaan cari nafkah. Pendeta itu panggilan untuk menjadi terang bagi kegelapan. Tapi saudara, fakta di lapangan hari-hari ini menjelang sang Raja Damai itu akan kembali bukan lagi sebagai bayi, tapi dia akan kembali sebagai hakim yang adil, raja di atas segala raja. Segala bangsa akan menghadap di hadapan Yesus dan diadili dengan seadil-adilnya. Semua pendeta juga akan menghadap, pastor juga akan menghadap, tidak ada yang kecuali. Nah, kerinduan keluarga besar Stikes Nusantara ialah ketika kita berbondong-bondong datang kepada Yesus yang kembali dalam second coming, bukan lagi sebagai bayi tetapi sebagai raja. Kerinduan kita ialah Tuhan berkata begini, marilah hamba-Ku yang setia. Apalagi paduan suara Yerusalem, sudah segala goyangan, tarian, solo, apa segala. Tentu kerinduan teman-teman Yerusalem tadi ketika mereka datang, Tuhan bilang, mari hamba-Ku yang setia. Engkau melayani dengan sungguh, sangat kreatif, total, dan sepenuh hati. Tentu kerinduan kita semua seperti itu. Saya pribadi rindu ketika saya datang, Yesus bilang, mari Melato. Bagus. Nah, itu kerinduan saya. Yang saya takutkan ialah Tuhan bilang, Melato, munafik, omong kosong, pergi, aku tidak kenal kamu. Secara jujur, itu yang paling saya takut. Saudara-saudara, memang kenal mengenal antara Tuhan dan umatnya, itu kata Ibrani-nya dia pakai kata zera, kata Yunani-nya dia pakai kata ginosko. Zera dan ginosko bicara tentang kenal, itu bukan hanya saya mengaku kenal, tapi saya tidak dikenal. Kenal mengenal yang sifatnya timbal balik, dan itu lebih dalam. Orang bilang kenal Pak SBY, atau minta maaf, dan kalau Pak SBY, saya kenal Melato, tapi saudara sudah tahu saya pemakanan kesukaan apa, saya tontonan kesukaan apa, hal-hal apa yang bikin saya senang, hal-hal apa yang bikin saya marah, sepatu nomor berapa, baju warna favorit apa. Saudara kalau tidak tahu, saya anggap Anda tidak kenal saya. Kita kalau mengenal Tuhan, kita harus tahu apa yang bikin Tuhan senang, apa yang bikin Tuhan tidak senang, apa yang bikin Tuhan bangga, dan apa yang bikin Tuhan kecewa. Saya yakin hal ini bisa terjadi kalau kita sambut sang Raja Damai itu di dalam hidup saya dan saudara. Tetapi ada problem, saudara-saudara. Problemnya apa? Mengenal Tuhan ini kan gampang-gampang susah. Bahkan saya yakin dan percaya kalau sang Raja Damai tidak datang, agak rumit kita kenal Tuhan dengan usaha kita sendiri. Kenapa? Kita dengan Tuhan itu pencipta dan ciptaan yang tak terbatas dan terbatas, yang kekal dan fana, yang begitu besar dan akbar, dan kita begitu kecil. Mungkinkah kita yang serba terbatas ini mengenal Dia yang tak terbatas itu? Ayo menjawab kesulitan ini. Saya baca buat saudara. Ayub pasalnya yang ke-7, pasal 11 ayat 7 sampai 9 bilang begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Saudara, tingkat pengetahuan manusia menurut seorang ilmuwan bernama John Locke dari Inggris, dia bilang tingkat pemahaman manusia itu mulai dari barang, manusia, baru Tuhan. Orang jelaskan barang seribet. Contoh mau jelaskan BlackBerry atau iPad. Bahkan ada orang Indonesia pergi ke Afrika, dia biasa makan tahu tapi dia tidak tahu proses terjadinya tahu. Sehingga untuk menjelaskan tahu saja itu repotnya minta ampun, apalagi menjelaskan Tuhan.
Waktu dia timba ada suara di hati bilang begini, pakai bahasa kupang ya. Beta serangkan dalam konteks kupang. Lupu otak, hanya ke itu tempurung. Tuhan Allah ibarat lautan ini. Yang lu bisa tampung tentang Tuhan cuma segitu. Yang lu bisa tampung tentang Tuhan segini. Saudara, saya percaya mau pendeta, mau teolog, mau jago debat, pakar Ibrani, pakar Yunani, pakar bahasa Inggris, atau siapapun dia teolog ternama, saya percaya ada hal-hal tentang Tuhan yang dia tidak paham. Dan maksud saya, nah saudara-saudara, ini kan sulit. Makanya dalam bagian yang lain, Ayub pasal 36 ayat 26 mengatakan, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Saudara-saudara, tapi saya bilang kalau tidak kenal Tuhan, kita hancur. Tapi kenal Tuhan, problemnya seribet itu. Bagaimana solusinya? Solusinya cuma satu, saudara. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah dengan baik? Caranya satu-satunya cara ialah Allah sendiri yang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada saya dan saudara. Tindakan Allah memperkenalkan diri Allah kepada saya dan saudara ini dikenal dengan wahyu. Nah, wahyu ini ada dua. Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Wahyu umum melalui alam semesta, wahyu khusus melalui kitab suci dan melalui kedatangan Yesus Kristus Sang Raja Damai. Jadi mau kenal Tuhan dengan baik, terima, sambut Raja Damai. Dialah satu-satunya jalan untuk membawa kita mengenal Allah yang sulit itu menjadi mudah, menjadi gampang, menjadi dekat dan luar biasa. Makanya Kristen tidak hanya mempercayai Allah dari sisi transendensi saja. Transenden maksudnya apa? Allah itu begitu besar dan menjauh di sana, sehingga seolah-olah tak terjangkau. Tetapi di sisi lain, orang Kristen mempercayai sisi imanensi daripada Allah. Dia jauh, tetapi dia berkata, lihat, aku berdiri dan mengetuk. Kalau ada orang mendengar dan membukakan pintu hatinya, aku masuk ke dalam dia. Makanya kita berkata, tubuhmu baik roh. Nah, saudara-saudara, kalau begitu dikaitkan dengan peristiwa Natal, siapakah Allah yang kita kenal dalam peristiwa Natal? Ada banyak. Saya akan angkat beberapa hal. Yang pertama, di dalam peristiwa Natal, Yesus memperkenalkan Allah sebagai Allah yang penuh kasih. Di subtemanya ada kasih. Oh, ada. Yesus memperkenalkan Allah sebagai Allah yang penuh kasih. Ayat andalannya mana? Tentu yang populer Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kasihnya Yesus adalah kasih tanpa syarat. Saudara, kasih di NTT, tak usah omong di jauh-jauh. Di NTT kasih bersyarat semua. Kalau pemimpinnya Flores, kita mesti omong. Itu dia di kepala dinas dan segala Flores semua. Kemarin beta hot tadi Kabupaten Kupang, beta omong keras ini kepada Pak Ali Fitri. Beta kalau timur naik, timur semua. Dulu rote yang pimpin, rote semua. Anda lihat di sini. Padahal pejabat-pejabat di NTT ini namanya itu diambil dari Alkitab. Ayub, Daniel, Yonas, Franciscus Savarius, tokoh-tokoh
Bikin apa? Bikin lingkaran. Oh iya dong. Beta dapat curhat dari teman-teman dari gereja lain. Mereka pamer, beta pun pendeta dipilih kasih. Kalau orang kaya dia soya mati, mari. Patungnya orang miskin cuma petani, cuma jual bawang, cuma ojek. Dia soalnya anggap. Oh, pendeta ini pendeta setan. Welcome hanya bagi yang berduit saja. Ini kan pandang muka, pilih bulu. Dan terlalu banyak kalau saya bisa jabarkan. Yang kedua, siapakah Allah yang kita kenal dalam peristiwa datangnya sang Raja Damai ini? Selain dia Allah penuh kasih, tentu dia Allah yang suci. Dalam pengakuan iman Rasul dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Lalu yang lebih spektakuler lagi, lahir dari Bunda Maria, seorang terawan yang luar biasa. Ini menuturkan kesucian hidup dari seorang Maria, dan lebih daripada itu dikandung dari Roh Kudus. Wow, saya pernah ketemu satu oma, dia bernama Oma Bano. Oma Bano ini dari Baun sana ya. 10 tahun lalu saya ketemu oma seumur 90. Berarti sekarang kalau masih hidup berarti 100. Saya tanya, oma cucu berapa? Oma bilang tidak ada. Emang panitia sudah ada kok. Segala cuma. Selamat. Nanti sebentar air disiapkan. Saya tanya oma, cucu berapa? Oma bilang sudah ada. Anak sudah ada. Oma bilang jangankan anak dan cucu, suami tidak ada. Itu oma sudah tua, beta bisa bayangkan dia masih muda pacaran. Makasih. Orang Amaras, ya orang Amaras kan putih-putih. Amaras ya hitam kan terlalu banyak orang main oli. Terus oma bilang begini, saya tuh dulu tidak mau nikah gara-gara baca Alkitab, Ibu Maria dikandung dari Roh Kudus tanpa sentuhan laki-laki. Maka oma bilang, ya Tuhan, kalau Maria sehamil dan Roh Kudus, tolong kau berita juga. Oma sebenarnya mesti cari nyong. Oma itu tidak bisa, itu perkara istimewa, itu perkara khusus, itu kepercayaan khusus. Tidak bisa oma cuma hamil dan Roh Kudus. Oma mesti cari nyong, bilang, sebentar lambat. Oma sadar seumur 70, nah sampai mau Saudara, begini anak-anak muda, jelas ya pesan dalam Natal ada pesan kekudusan. Teman-teman di Stikes, mahasiswa-mahasiswi yang sudah belajar menimba ilmu, bahkan semua kita yang sudah menikah, saya lihat terjadi kemerosotan kekudusan rumah tangga, kekudusan masa muda di zaman akhir menuju akhir zaman ini. Ini beta mesti omong di Stikes. Pernah orang makan di jago bakar di Lentari sih. Beta pun tetangga, dia orang tua jadi senang makan jago bakar. Kita ke Stikes. Stikes itu betul dong, lalu ada 2 nona di stan CU pegang BB yang harga mahal 10 atau 11 juta. Kalau BB merah bisa 1 tahun. Jo, dia bukan lu bisa dapat baru. Mungkin karena ini orang ini hidup susah, kok bisa pegang handphone mahal begitu? Handphone baru ini kok gampang, ini om-om. Itu dikumpang, ini benar, ini bukan omong kosong. Orang rela jadi piaraan om-om, piaraan bos-bos, piaraan pejabat-pejabat, hanya demi mau bergaya, pakai handphone baru, baju baru, pada Oriflame, dan stocking gelang-gelang. Piaraan. Saudara cantik-cantik kemudian piara. Atau minimal kalau
berdoa sekarang. Khususnya Yerusalem tadi zaman nanti begini saya berharap itu ya. Sani, tapi tak percaya teman-teman tadi teman-teman luar biasa. Nona-nona yang suka pesan kali ini. Ada orang kalau rohani, bapak mama, saudara, teman-teman, terlalu rohani, aktif PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, saking rohaninya, nyong jama bukan marah, nyong jama diangkat tangan bernyanyi, dia jama. Nona yang baik, nyong pegang tahu dia kakak, tahan diri. Itu teguran pertama. Kalau yang kedua agak tampil, stop. Yang ketiga cabut mulut kaki dalam nama Yesus Kristus. Kita memati. Ada nona-nona yang nyong pegang di tampil. Nyong masuk malam ini, ikut tadi malam lu kasih kan? Waktu lu masih ada. Itu parah. Firman Allah berkata dalam 1 Petrus 1
janji nikah pun goncang, semua janji kadang-kadang goncang. Saya pribadi pernah ditipu oleh pendeta. Pendeta ini kan orang susah, mau sekolah teologi di Jakarta, nano ikan bui. Bet mama son sekolah, miskin malarat yang kelas barat. Bet bapak dulu sopir mesin Sumatera pada populer. Dia rumah paling sombong. Maksudnya apa? Ngirim jentong kadang-kadang jadi orang Jakarta. Karena dia ini rumah dalam sombong. Saking susah. Lalu ada seorang pendeta berkata, anak ini mahasiswa yang namanya Melato ini saya akan biayai. Janji itu 2001. Anda tahu sampai 2014 waktu SMS salong juga loh. Nah, kalau Anda pernah dikecewakan oleh janji-janji, saya mau bilang, janji manusia memang begitu, tapi janji Tuhan murni dan dapat dipercaya. Mazmur 12 ayat 7 mengatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan teror yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Berarti hanya satu janji. Kalau dia berjanji, aku menyertai kamu, percayalah, penyertaannya sempurna. Kalau dia berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu, percayalah. Kalau engkau datang pada Yesus, engkau tidak akan kecewa. Para bapaknya nona-nona menangis dan terturut, bapak ini mau nikah. Saudara, memang nyong-nyong sekarang kan kalau begitu. Makanya pilih nyong, hati-hati. Yang terakhir, semangat. Saudara yang kalau bikin buka bangga, ya. Allah kita sebenarnya ada banyak poinnya. Tadi saya memilih bahas tempat ini. Allah kita yang kita kenal dalam peristiwa Natal adalah Allah yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Saudara, ini mesti ada di dalam stikes. Kalau satu dengan yang lain saling merendahkan hati, oh kita percaya. Stikes bukan ekor tapi kepala. Stikes tidak turun tapi naik. Sebab firman Allah berkata, Tuhan benci orang sombong, tapi mengangkat orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Kita harus rendah hati. Jawabannya karena Allah yang kita kenal di dalam Natal memang Dia Allah yang rendah hati. Yesus itu Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Mana bukti? Saya tunjukkan ayatnya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini ayat berkata Yesus dalam rupa Allah, dalam kesetaraan dengan Allah, tidak lebih kecil, tidak lebih besar. Dia setara dengan Bapa, tapi Dia rela turun sampai serendah-rendahnya. Ada orang yang memang tidak percaya Yesus Allah. Ada, banyak. Contoh saya bikin ilustrasi. Ini bab 2. Ini yang murid-murid, Yohanes, Petrus, Yakobus, mereka semua percaya Yesus Allah. Hanya yang satu saya percaya. Waktu tanya saya, Bu, Yesus Allah, bukan? No? Dia bilang bukan, nah biasa, anak Maria biasa. Beta tanya dong, Bu lahir tahun berapa? 1950. Oh, 1950. Berarti sekarang 60 berapa? 64 tahun. 2015. Oke, Bu bilang Yesus bukan Allah, Bu lahir tahun 1990. Yohanes, Petrus, Paulus, Yesus Allah, bukan? No? Yohanes bilang Yesus Allah. Makanya kita tulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahasa Yunani bilang begini, en arche en hologos, kai hologos proston theon, kai theos en hologos. Kok kemana kamu bisa bilang Yesus Allah? Kamu lahir kapan? Asal Yohanes bilang begini, beta makan di dia, beta raga bab Tuhan, beta pernah sandar di bab Tuhan dada, beta lihat di mata kepala dia bangkit dari kematian, beta lihat dengan
anak kemarin sudah ada pengalaman apa-apa dengan Tuhan Yesus, lalu dia bilang Yesus bukan Allah, atau saudara percaya ini orang-orang 12 tim? Kalau saudara percaya tidak lagi sial, terserah, kita percaya. Yesus Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Kristen bukan kelompok politis atau tritis. Kristen adalah kelompok monoteis. Kelompok yang percaya hanya ada satu Allah. Hanya bedanya kata dengan yang lain begini. Dalam kelompok monoteis itu ada namanya Unitarian, ada namanya Trinitarian. Yang Unitarian yang mana? Supaya saudara yang Unitarian jangan hina kami bilang kafir, tidak boleh. Anda asal ngomong itu tidak mengerti pemahaman yang benar. Unitarian itu maksudnya begini, Allah itu tunggal mutlak. Siapa-siapa? Islam, Yahudi, Yehova, Unitarian. Kalau Kristen mempercayai Allah tunggal tapi jamak. Dalam ketunggalannya ada kejamakannya. Itulah Allah. Bukti bahwa dia jamak. Contoh dalam penciptaan, Kejadian 1 ayat 26, waktu menciptakan manusia, Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, marilah kita, bukan saya, marilah kita kan jamak, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Itulah keunikan atau keeksklusifan dari pemahaman monoteisnya Kristen. Jadi kalau sampai paham, jangan bilang tentang kafir, itu tidak boleh. Mari kita damai-damai, betul damai-damai. Amin. Nah, dia Allah dalam pengertian setinggi-tingginya turun merendahkan diri. Saudara, tadi saya sudah singgung perbedaan Allah dengan manusia itu. Allah besar, kita kecil. Allah pun besar, dia apa? Tak usah bandingkan dengan tahu dong. Tak usah bandingkan dengan Tuhan Allah. Coba bandingkan kita dengan buatan tangan Tuhan yang lain. Atau tak usah kita lah, kita, planet bumi. Kalau dibandingkan dengan planet-planet lain kayak Merkurius, Pluto, wah ini bumi masih kecil. Karena bumi pun diameter tuh 12.760 sekian kilometer. Bumi pun diameter. Tapi kalau sudah dengan Jupiter, Saturnus, Uranus, bumi sudah ada apa-apa lah. Apalagi dibandingkan dengan matahari. Waduh, matahari siapa yang cipta? Tuhan ya. Satu matahari, Bapak Mama, itu bisa tampung kurang lebih 1.300.000 bumi. Dan tahukah saudara, di atas matahari itu ada bintang lain yang lebih besar. Ada Pollux, Antares, IR5. Kalau matahari besar begini, bumi kecil begini. Dibanding dengan Pollux ke bola basket, matahari ke bola tenis. Dibanding dengan Antares ke bola basket, bumi setitik. Dan matahari setitik. IR5 besar, bumi sudah pria. Nah kalau bumi sudah pria, Allah yang tadi di mana? Katong di mana? Ini saya kasih bandingkan. Terus di tata surya kita ini, sekitar tata surya kita, itu ada miliaran tata surya yang terbentuk dalam satu galaksi, yang namanya galaksi Bima Sakti, yang bentuknya seperti cakram itu. Di dalam galaksi Bima Sakti ada 200 miliar bintang. Di sekitar galaksi Bima Sakti ini lebih celaka lagi, ada miliaran galaksi lagi. Nah bumi di mana? Susah nggak lihat. Nah Allah misalnya apa? Itu Allah yang bikin semua. Itu Allah yang buat semua. Makanya orang kalau suka mati luar angkasa sombong-sombong dari Tuhan. Soalnya boleh. Yuri Gagarin adalah astronot dari Uni Soviet yang pernah ke bulan. Sampai di bulan dia pulang kembali ke bumi, dia tulis di Quran. Karena dia ateis. Dia tulis di Quran dia begini, peta sampai bulan. Surga sana ada, neraka sana ada, Tuhan Allah sana ada. Kosong semua. Seorang pendeta langsung balas dia tulisan, bilang begini, bahasa Kupang. Itu pendeta bilang begini, lu sendiri apa-apa, itu karena lu tetap ada dalam itu pesawat dan pakai itu alat bantu napas. Coba lu lepas
kasih, kita memiliki sifat dapat dipercaya, kekudusan, dan rendah hatilah satu dengan yang lain. Dan sebagai penutup, benar-benar penutup, saya boleh saudara buka sama betul penutup. Filipi 2 ayat 3 dikatakan begini. Ini pesan kesimpulan bagi anak-anak setia. Secara lain teman-teman, mari kita kompak, kita bersatu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengambil pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Mari, Yesus datang untuk merubah kita semua. Mari miliki hidup yang baru, pola pikir yang baru, kata-kata yang membangun, sehingga dalam perjalanan Stikas 2014 dan seterusnya, sekali lagi, Stikas semakin naik, bukan turun, semakin jadi kepala dan bukan ekor. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai dan saya mau berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba tidak sempurna dalam berkhotbah. Kemampuan hamba sangat pas-pasan. Khotbah hamba tidak bisa rubah siapapun kalau Tuhan tidak memandang kami. Tuhan tidak memakai khotbah itu untuk menjamah kami semua. Pulihkan kami, jamah kami, biar melalui kedatangan Sang Raja Damai kami mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih, sehingga kami pun memiliki sifat kasih dalam kebersamaan kami. Kami mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang kudus, dan kami memiliki gaya hidup kudus di dalam kehidupan kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Kami juga mau menjadi orang yang bukan sekedar percaya Tuhan, tapi lebih daripada itu, Tuhan percaya kami. Kami dapat dipercaya oleh Tuhan, oleh istri, oleh suami, oleh dosen, oleh orang tua, oleh teman, oleh sahabat. Dan ajar kami sebagaimana Tuhan yang adalah Allah dalam pengertian setinggi-tingginya datang menjadi manusia yang begitu rendah di kandang Betlehem. Dalam situasi ketidaktangan, Engkau ada di kandang binatang untuk mengangkat kami ya Tuhan. Engkau yang anak Allah menjadi manusia, supaya kami anak-anak manusia diangkat menjadi anak-anak Allah. Namun berilah kami kerendahan hati satu dengan yang lain, karena kami tahu kunci kesuksesan, kunci berkat, kunci kemenangan ketika kami melihat orang lain lebih penting dari kami, dan kami rendah hati dan mementingkan kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama kami. Berkati Stikas Nusantara, mulai dari pemimpin sampai semua dosen, pegawai, mahasiswa-mahasiswi, bahkan cleaning service atau siapapun mereka yang merupakan bagian keluarga besar Stikas Nusantara, diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.